Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, NPM 257828084. Di sini, saya akan membuat program tentang sistem hidroponik pintar secara otomatis. Nah, di sini soalnya adalah Andi adalah mahasiswa yang sedang magang di Greenhouse Hidroponik Pintar. Greenhouse Hidroponik Pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menit. Tugas Anda adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan secara otomatis. Selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih berhenti. Jadi, pertama-tama saya akan membuat logaritmnya atau algoritma, biar nanti lebih mudah ketika kita membuat kode Python-nya. Jadi, yang pertama, kita declare dulu variabelnya. Jadi, variabelnya itu ada 3, kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Kondisi suhu, kelembapan, dan keputusan. Nah, oke. Jadi kondisi. Nah, selanjutnya kita masukin assign. Assign ini kita isi sama variabel keputusan. Satu. Keputusannya berarti 1. Terus tuh di sini saya akan masukin output. Dengan sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, jadi output ini nanti akan menjadi judul dari pemrograman ini. Nah, selanjutnya kita akan masukin looping while. Looping while ini kita masukin variabel keputusan sama dengan 1. Selanjutnya, nah kita akan masukin output. Outputnya ini nanti ada 2, yaitu kondisi suhu dengan kelembapan. Masukkan kondisi suhu. Nah, jadi kalau suhu ini satuannya adalah Celsius, lalu kita masukin lagi inputnya. Inputnya itu berarti kondisi suhu. Oke. Selanjutnya adalah outputnya lagi, masukin lagi. Itu adalah masukkan kelembapan. Jadi kelembapan ini satuannya adalah persen. Nah, inputnya berarti kelembapan. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke if. Jadi, if ini nanti kita akan masukin kondisi suhunya itu berapa, kelembapannya berapa. Jadi kita masukin kondisi suhu yang pertama sama kelembapan yang pertama. Kondisi suhu yang pertama itu kurang dari 25. Kurang dari 25 and kelembapan lebih dari 70. Nah, jadi fungsi dari n ini adalah untuk menghubungkan variabel yang kedua atau untuk variabel untuk variabel lebih dari 1. Lalu di sini kita akan masukin outputnya. Jadi ketika yang kita uji itu adalah termasuk dari kurang dari 25 dan kelembapannya lebih dari 70, dia akan mengeluarkan output tanaman lembab pemanas dinyalakan. Masukin tanaman
lembab pemanas dinyalakan. Oke, lalu if yang ketiga, if yang kedua itu kondisi suhu kurang dari sama dengan 30 N kelembapan kurang lebih dari sama dengan 70. Oke, selanjutnya outputnya yaitu adalah kondisi optimal, tidak ada tindakan. Oke. Lalu if yang ketiga kondisi suhu lebih dari 30 N kelembapan kurang dari 50. Oke. Nah, oke. Lalu untuk outputnya berarti tanaman kering, aktifkan pompa air. Oke. Nah, karena yang keempat ini tidak ada berapa kondisi suhunya, berapa kelembapannya. Nah, dia langsung keputusan. Jadi, ketika kita menguji sesuatu sesuatu kondisi dan kelembapannya, dan itu tidak termasuk dari tiga kriteria ini, itu akan otomatis dia langsung ke periksa sensor data tidak valid. Kita tuh yang ini, jadi outputnya adalah periksa sensor data tidak valid. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukin ini output. Nah, sini outputnya apakah ingin melanjutkan, tanda tanya. Terus jika iya, ketik 1, jika tidak, itu ketik 2. Nah, oke. Terus inputnya, berarti inputnya itu adalah keputusan. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan masukin ini. Aduh, yang terakhir. Nah, jika kita sudah running nanti, sudah menguji, itu nanti akan mengeluarkan selesai, terima kasih. Nah, ini. Nah, oke. Lalu kita sekarang runningnya. Kita lihat ini. Kita coba yang ini. Yang periksa sensor ini, kita coba di nomor 4. Kita coba 80. Kondisi suhu 90, kondisi ini. Kelembapannya 80. Nah, ini berarti periksa sensor data tidak valid. Berarti tidak 90 sama 80 ini tidak termasuk dari tiket kriteria ini. Jadi kita coba lanjutin.
ketik 1 untuk melanjutkan, masukin kondisi suhunya itu lebih dari 30, itu 31 kurang dari 49. Nah, ini kita coba yang ketiga, itu berarti 31 sama 40, kondisi suhu 31 dan kelembapan 49 itu termasuk dari kriteria tanaman kering, aktifkan pompa air ini. Nah, kita ketik 3, ketik 2, nah selesai, terima kasih. Jadi setelah kita ngerunningnya sudah selesai, dia akan mengeluarkan selesai, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode di Python-nya. Nah, jadi yang pertama itu kita buat dulu judulnya. Kalau di sini kita dari pertama judulnya kok. Kita tulis outputnya itu print, lalu sistem pemantauan hidroponik pintar. Nah, oke. Nah, kita masuk pakai syntax dulu biar lebih enak lihatnya. Python. Nah, oke. Lalu, selanjutnya kita masukin keputusan ini. Keputusannya, keputusan sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke while-nya. While-nya, terus keputusan sama dengan ini nih, while-nya. Situ, selanjutnya kita langsung masuk ke output. Nah, kita ini dulu. Nah, titik 2 ini untuk agar dia masuk ke dalam while. Print, masukkan kondisi suhu, masukin ininya. Nah, masukin inputnya adalah kondisi suhu titik 2, kondisi suhu sama dengan itu, masukin dulu integernya, terus itu inputnya, input. Nah, karena ini dia termasuk input, masukin input. Nah, oke. Selanjutnya output yang kedua, print, terus itu masukkan kelembapan. Nah, satuan kelembapan adalah persen. Lalu ini kelembapan, nah ini input, jadi masukin integer jadi dulu, itu input. Nah, oke. Lalu kita setelah ini masuk ke if. Nah, ini if kondisi suhu, balik, kondisi suhu adalah kurang dari 25 n kelembapan lebih dari 70. Kita titik 2 biar dia masuk ke dalam if-nya.
Lalu masukin outputnya, print. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Nah, oke. Terus tuh, nah, karena di soalnya diperintahkan untuk kita memakai struktur if, elif, dan else. Jadi selanjutnya kita pakai yang elif. Elif, ini kondisi suhu, kurang dari sama dengan 30 N, kelembapan lebih dari sama dengan apa nih? 70. Oke, titik 2 outputnya kondisi optimal tidak ada tindakan. Nah, oke. Selanjutnya kita tetap masih pakai elif. Yang ketiga, nah, kondisi suhunya itu lebih dari 30 N, kelembapan kurang dari 50. Outputnya yaitu tanaman kering, aktifkan pompa air. Oke, nah selanjutnya ini kita untuk mengakhiri itu kita pakai else. Nah, ini kita langsung tutup titik 2 karena tidak ada kondisi suhunya berapa, kelembapannya berapa. Jadi langsung ini outputnya yaitu adalah ini periksa sensor data tidak valid. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin output yang ini. Nah, print apakah ingin melanjutkan? Jika iya, ketik 1. Jika tidak, itu ketik 2. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah keputusan sama dengan integernya, terus tuh input. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir adalah
Nah, ini terima kasih. Selesai, terima kasih. Oke, selesai. Terima kasih. Oke. Di sini kita akan coba ini save dulu. Lab session 3 2578284 PY. Nah, kita coba running. Nah, Python apa tadi? Lab session 3 257 82084 PY. Nah, kita coba 90, 80. Nah, ini sensor data tidak valid. Nah, kita coba lagi. Ketik angka 1. Terus kita masukin berapa ya? Coba masukin 25. Aduh, kurang dari 25. 22. Terus kita masukin 72. Nah, situ 9 kelembapannya ini kayaknya. Duh, salah. Kelembapannya nggak kapital, jadi dia nggak bisa diuji. Jadi kita coba lagi. Python lab session 3 underscore 25 2578208 PY. Kita coba lagi sama yang angka yang sama kayak tadi. Bikin masukin 22 72. Nah, dia keluar tanaman lembab nih, sesuai sama kriteria yang pertama ini. Jadi keluarnya nanti outputnya itu tanaman lembab pemanas dinyalakan, sama. Lalu coba kita ketik 2, apakah dia keluar terima kasih. Nah, keluar selesai, terima kasih. Oke, jadi ketika kita ingin membuat suatu program itu agar lebih mudah, kita buat dulu algoritmanya. Jadi setelah kita membuat algoritmanya, kita bisa membuat program di Python-nya. Tapi jika tidak juga bisa langsung, tetapi akan lebih mudah ketika kita membuat algoritmanya seperti ini dulu. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu setelah menjalankan senario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Jadi kita ini. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Karena terdapat logika yang berada di if, elif, dan else. Nah, jadi ketika kita melakukan pengecekan yang pertama ini, suhu dan kelembapannya itu 90, kelembapannya 90, itu dia akan dicek dari yang pertama ini, itu memasuki kriterianya atau tidak. Jadi ketika suhunya adalah 90, itu tidak termasuk yang pertama, maupun yang kedua, maupun yang ketiga. Jadi setelah dia tidak termasuk dalam kriteria ketiga ini, dia akan langsung ke bawah dan mengeluarkan mengeluarkan hasil periksa sensor data tidak valid. Nah, di sini saya mau coba lagi. Nah, yang ini suhunya 22, kelembapannya 72. Jadi di sini dia akan melakukan pengecekan yang pertama itu. Nah, jadi 22 ini termasuk suhu yang di pertama ini. Lalu yang 72 itu termasuk dalam kriteria yang pertama. Jadi dia langsung mengeluarkan output ini. Tanaman lembab pemanas dinyalakan. Lalu ini ada pilihan untuk melanjutkan pengecekan atau tidak. Nah, di sini saya memilih tidak. Nah, dia akan mengeluarkan selesai, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan
Nomor 5, sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Jadi, satu hal yang saya temukan dalam program ini, ketika saya mendapatkan error, yaitu error di bagian kelembapan. Nah, jadi di bagian kelembap ini, saya errornya karena huruf K-nya itu kecil, tidak kapital. Nah, kesalahan sekecil itu aja membuat program kita itu error. Jadi, di sini kita harus lebih teliti. Lalu, sebutkan juga bagian paling penting dari looping menurutmu. Jadi, menurut saya looping itu penting karena looping berfungsi untuk melakukan pengulangan saat kita mengecek kondisi suhu dan juga kelembapan. Jadi, pada saat kita memantau, program ini akan jalan terus dan dia akan berhenti ketika user atau pengguna itu memilih untuk berhenti. Jadi, nomor 7 kesimpulannya itu adalah ketika kita melakukan pemrograman ini, kita harus lebih teliti lagi dalam menjalankannya. Kita harus melihat sekecil apapun itu, contohnya yang kayak tadi, yang error-error itu karena K-nya tidak kapital. Terus itu ketika kita membuat suatu pemrograman, itu kita bisa dimulai dari flowchart atau algoritmanya, sehingga kita saat membuat kode pemrograman ini akan lebih mudah lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.